Malam itu suasana di rumah Bu Ningrum begitu hening. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah angin malam membawa bisikan yang tak kasat mata. Bersama beberapa orang yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib, mereka mencoba merekam kehadiran 4 bajang yang katanya sering muncul di sekitar rumah. Namun dari keempatnya hanya 1 yang berhasil terekam. Sisanya seakan lenyap dalam kegelapan, meninggalkan rasa penasaran yang menggantung di udara. Bu Ningrum menggenggam erat tasbih di tangannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ada beban yang masih mengikat jiwanya pada masa lalu. Mereka pun mencoba melakukan sambang, sebuah cara untuk berkomunikasi dengan arwah yang belum tenang. Saat mereka mulai membaca doa, suasana tiba-tiba berubah. Angin berhembus kencang, seakan membawa aroma aneh yang menusuk hidung. Seseorang dari kelompok itu tiba-tiba berbisik, suaranya terdengar gemetar. Ibunya ada di sana, tapi terkurung dalam peti kaca. Semua terdiam. Bayangan itu muncul begitu jelas di hadapan mereka. Seorang wanita tua, tak mengenakan sehelai kain pun, terjebak dalam peti kaca yang terendam air es. Tubuhnya menggigil, bibirnya membiru, dan matanya kosong tanpa harapan. Ini akibat dosa-dosa yang belum terampuni. Suara lirih itu kembali terdengar. Bu Ningrum merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Teringat olehnya, ibunya semasa hidup sering melakukan ritual aneh dengan cermin dan doa-doa pengasihan. Apakah ini balasan dari semua itu? Ia tak bisa berbicara, belum diizinkan oleh Tuhan. Siksa kuburnya masih berlangsung, terperangkap dalam cermin yang dulu sering ia gunakan, lanjut suara itu. Tangisan lirih mulai terdengar. Bu Ningrum menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tahu ibunya bukan orang yang sempurna, tapi ia tak pernah membayangkan penderitaan seperti ini. Namun, keheningan itu segera pecah oleh suara lain. Lebih berat, lebih menyakitkan. Bapakmu lebih parah. Seketika, bayangan lain muncul. Seorang pria, wajahnya penuh luka, telinganya ditusuk besi panas, tubuhnya tertarik ke segala arah dengan rantai yang membara. Ia mencoba berteriak, tetapi mulutnya terkunci, seolah tak ada lagi hak untuk berbicara. Dulu ia berzina, dan sekarang, siksaan itu abadi baginya. Bu Ningrum menjerit. Tangannya mencengkram lantai, tubuhnya lemas. Ia tak sanggup lagi melihatnya. Semua dosa yang tersembunyi di masa lalu kini terungkap dengan cara yang mengerikan. Salah satu dari mereka mencoba memberikan jalan keluar. Doa dari anak-anak yatim, sedekah, syalat yang tak terputus, hanya itu yang bisa meringankan mereka. Malam itu Bu Ningrum bersimpuh menangis tanpa suara. Di dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan apapun untuk membantu kedua orang tuanya. Namun, sebelum mereka mengakhiri ritual itu, suara terakhir terdengar. Pelan, hampir seperti bisikan dari balik kaca yang dingin. Jangan ulangi kesalahan kami. Lalu semuanya hening. Sejak malam itu, Bu Ningrum tak pernah melewatkan satupun ibadah. Ia tak ingin dirinya atau keluarganya mengalami hal yang sama. Dan setiap kali melihat bayangan di cermin, ia selalu teringat tentang peti kaca di dasar kubur yang membekukan jiwa selamanya. Malam semakin larut, kabut turun perlahan menyelimuti desa. Di bawah pohon tua yang berdiri angkuh di dekat pemakaman lama, beberapa warga masih berkumpul. Pak Rahman berdiri tegak dengan tongkat kayunya, sementara Bu Ningrum terlihat masih gemetar setelah melihat arwah ibunya dalam peti kaca. Bagas, yang sejak tadi menggenggam kameranya, menatap layar dengan ekspresi bingung. Bu, tadi saya merekam sesuatu yang aneh, tapi sekarang gambarnya hilang sendiri, bisiknya kepada Bu Ningrum. Bu Ningrum menatapnya dengan cemas. Hilang? Maksudmu bagaimana? Pak Rahman yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya berat, seolah menyimpan beban yang tidak bisa ia ungkapkan dengan mudah. Itu bukan sekadar rekaman biasa, Nak.
Ada yang tak ingin kisah ini terbongkar. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Dari balik kabut, terdengar suara langkah samar yang mendekat. Semua orang membeku. "Pak, itu suara siapa?" Salah satu warga berbisik ketakutan. Pak Rahman mengetuk tanah dengan tongkat kayunya 3 kali. Lalu, seolah menjawab panggilan tak kasat mata, kabut di sekitar mulai berputar, membentuk bayangan samar. Sosok perempuan dengan rambut panjang dan basah muncul di antara kabut, tubuhnya menggigil seolah baru keluar dari air yang membeku. Buningrum mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Ibu?" Sosok itu melangkah perlahan, matanya penuh kesedihan. Namun, kali ini berbeda. Mulutnya sedikit terbuka dan suara lirih terdengar nyaris seperti bisikan angin. "Ningrum, doa, sedekah." Pak Rahman menundukkan kepala. Akhirnya, dia diizinkan berbicara, bisiknya. Buningrum terisak. "Ibu, aku akan membantu. Aku akan terus bersedekah untuk ibu." Namun sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, angin kembali bertiup lebih kencang. Sosok ibunya perlahan memudar, larut dalam kabut pekat. Malam itu belum selesai. Di rumah Buningrum, suasana masih tegang. Warga sudah pulang, hanya tersisa Pak Rahman, Bagas, dan Buningrum yang termenung di ruang tamu. Tiba-tiba Bagas berseru, suaranya penuh keterkejutan. "Bu, ada rekaman baru. Ini bukan yang tadi." Mereka bergegas melihat layar kamera. Di dalamnya tampak sosok lelaki berdiri dalam kegelapan. Wajahnya muram, tubuhnya diliputi bayangan pekat. Pak Rahman menarik napas panjang. "Bapakmu?" Buningrum merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kenapa dia muncul sekarang?" bisiknya. Pak Rahman menatapnya dalam-dalam. "Karena dia belum selesai, ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. Dan aku takut ini lebih besar dari yang kita kira." Tiba-tiba layar kamera berkedip, lalu mati sendiri. Malam itu, Buningrum sadar satu hal. Misteri ini belum selesai. Masih ada rahasia yang terkubur di desa ini, dan arwah-arwah itu belum benar-benar pergi. Buningrum masih memegang kamera Bagas yang baru saja mati sendiri. Napasnya tersengal, sementara pikirannya dipenuhi banyak pertanyaan. Mengapa kini arwah bapaknya muncul? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Pak Rahman berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mendekat. "Ini pertanda, Ningrum. Bapakmu ingin berbicara, tapi masih terhalang." Bagas menelan ludah, menatap Pak Rahman dengan mata penuh ketakutan. "Pak, kalau beliau ingin bicara, bagaimana caranya? Saya tidak mau ada yang aneh-aneh lagi." Pak Rahman tidak langsung menjawab. Ia menutup matanya sejenak, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. "Kita harus ke makam lama. Malam ini minjuk tua dan bayangan di antara kabut." Di bawah langit malam yang semakin pekat, mereka berjalan menuju makam lama. Angin bertiup dingin, membawa bisikan samar dari pepohonan yang menggigil di antara kabut. Setibanya di sana, mereka melihat satu makam yang berbeda dari yang lain. Batu nisannya lebih besar, lebih tua, dan ditumbuhi lumut tebal. Pak Rahman mengetuk tanah di depan nisan itu 3 kali dengan tongkatnya. Seketika, hawa di sekitar mereka berubah. Angin yang semula hanya berembus ringan, kini berputar mengelilingi mereka. "Ningrum, Ningrum." Buningrum tersentak. Itu suara bapaknya. Samar bergetar seperti datang dari tempat yang jauh. "Bapak?" Suaranya hampir tak terdengar. Bayangan mulai membentuk sosok laki-laki yang duduk bersimpuh di atas makamnya sendiri. Wajahnya muram, tubuhnya penuh luka. Ningrum menggeleng. "Bapak, kenapa? Apa yang harus saya lakukan?" Sosok itu mengangkat wajahnya perlahan. Mata hitamnya penuh kesedihan. "Dulu, aku meninggalkan keluargaku, aku mengkhianati ibumu, dan aku tak pernah sempat meminta maaf." Buningrum merasakan air mata hangat mengalir di pipinya. Seketika bayangan itu berubah. Tubuhnya seakan tertarik ke belakang.
Rantai-rantai hitam muncul dari dalam tanah dan melilit tubuhnya. Bapak kenapa?" Pak Rahman segera bertindak. Ia merapalkan doa-doa, suaranya lantang menggema di malam gelap. Namun bayangan itu hanya merintih. "Ningrum, aku terikat, terjebak. Kau harus menemukan perempuan itu." Dan tiba-tiba semuanya menghilang. Suara bapaknya lenyap. Angin berhenti bertiup. Malam kembali sunyi. Bu Ningrum jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Siapa? Perempuan siapa? Pak Rahman menatap nisan tua itu dengan dalam. "Ada seseorang di masa lalu bapakmu yang masih memiliki ikatan dengannya. Kita harus mencari tahu siapa dia." Bagas menelan ludah, dan kalau kita menemukannya, Pak Rahman menatap mereka dengan tatapan penuh arti, maka kita akan tahu apakah bapakmu bisa terbahas atau justru lebih dalam terjerat.